keren, yaitu Toyota Valkyrie. Nah, baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke bagian interior, kita masuk bagian eksterior dulu nih, An. Benar, kita bahas eksteriornya dulu Ya. teman-teman ya. Gimana nih menurut Valdi eksteriornya dari Valkyrie ini? Dari pertama di launching dari pertama generasi pertama pasti kita udah tahu lah kayak mana nih, An ya. Iya sih. Ini memang MPV yang premium ya. Iyalah. Memang Toyota mendesain mobil ini itu memang dia mengejar dari segi premiumnya itu kali. Kita lihat pun dari chrome ini kan bukan chrome yang norak. Iya. Ya kan, chrome-nya ini ya soft gitu rasanya kan. Dari lampunya dia ada AdSense biru yang sedikit. Iya. Dan biru, lampunya emang udah LED semua ya. Full ya. Full. Terus kemudian dia dari lampu bawahnya itu pun di saat kita berbelok Valdi, dia bakalan hidup untuk menerangi sisi hidup yang gelap enggak. Juga anjir. Maksudnya untuk menerangi sebelah kita. Nah, fog lamp juga udah pasti LED. Terus kemudian ini dari depan dia ada kamera karena mobil ini udah 360 dan Kamera itu udah 360 sangat ya. biasa untuk dari segi mobil yang harganya segini ya. Gitu Valdi. Kalau dari kacanya dia memang terlihat sangat besar ya. Ya. Besar sekali kacanya. Karena memang dia membuat pengemudi itu bisa mengendara lebih jelas Valdi. Gak ada terhambat sama apapun. Nah, kita Oke. masuk samping lah Valdi. Masuk bagian samping nih teman-teman ya. Kita masuk bagian samping. Dia pakai pelek berapa nih Valdi? Pelaknya ring 18 nih, An. Dengan dibalut ban 235 50 nih. Berarti 50 ya. Ya memang kelihatannya lebih agak kecil ya. Karena Kecil. mobilnya terlalu besar ya. Besar Mungkin mobil. kalau Toyota memberikan pelek 20 mungkin agak manis ya. Ya, betul juga. Spionnya dia udah pasti elektrik. Udah pasti elektrik. Dia juga udah bisa kayak Lexus. Model di saat kita mundur dia bisa menurunkan spionnya. Di bawah juga punya spion lagi. Punya Kamera ya? Kamera lagi. Kemudian dia juga punya blind spot monitoring ya. Itu udah nggak usah dibahas lah. Pastilah Jadi, ya. Mobil kalau untuk anak-anak muda yang naik di belakang itu untuk pansos sosial. Betul. Nah, terus dia di samping ya ini tombol keyless ya. Keyless Mobil lah ini semua memang ya. keyless kan. Dan mobil ini pun CBU ya, teman-teman ya. CBU. Nah, kemudian kalau dari segi sampingnya memang Valkyrie itu dari dulu dia mengotak. Ngotak ya. Mengotak. Nah, supaya dalam pun lebih lega, lebih lapang kan. Ya. Gitu. Kita masuk ke bagian belakangnya. Nah, ini belakangnya gimana menurut Valdi? Nah, belakangnya memang gak ada obat layan. Apalagi dari segi lampu ya, udah Iya. full LED semua. LED semua ya Dengan lampu lampunya. sennya ketika dihidupkan dia mengikuti ya. Oh, dia udah gerak ya, kayak Lexus ya. Betul LED sekali. semua ya. Lampu-lampu mundurnya nggak ada Lampu-lampu mundurnya nggak ada bohong, udah LED semua nih. Ya, An. benar. Dan di dalam Hah? dia itu Valdi, kaca tengahnya itu di saat kita menggeser tuas yang untuk biasa meredupkan cahaya, Ya, mobil ini dia berubah menjadi kamera. Kameranya itu terletak di sini. di sini ya. Nah, di sini. Jadi supaya kita pun di belakang lebih nampak lagi. Iya. Ataupun di saat misalnya si bos yang punya Valkyrie ini mau menutup Privasi ya. gorden, ya, Lebih privasi. si supir tetap bisa melihat dari Kamera kaca tengah itu. belakangnya. Iya, dari kaca yang di tengah kan. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian bagasi belakang. Bagian bagasi nih ya. Dia bisa dibuka menggunakan remote juga ya. Ya. Mobil mahal udah biasa. Nah, kita bakalan buka bagasinya. Ini bagasinya ini kalau misalkan kursinya direbahkan itu bagasinya sangat luas. Kalau jangan koper, kursi roda pun bisa masuk. Iya juga ya. Nah, kursi roda bisa masuk, ya beberapa kursi roda lah. Jadi kalau bagasi itu yang nggak usah diragukan lagi karena emang mobilnya besar ya. Mobilnya besar ya. Mobilnya besar. Kalau posisi kursi tegak begini, kalau koper bisa muat 3 koper besar lah. Pastilah. Gitu sih kira-kira Valdi. Udah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Bagian. interior depannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya ya. Ya. Ini kita lihat nih Valdi ya, panel woodnya. Ini keren sih Valdi ya, karena dia warna hitam gitu ya, jadi kesan mewah itu berdapat lagi ya. Kalau soft touch salah, udahlah, Tanya lah ya, pasti udah dibahas full ya. lah. Sampai ke pintu. Sampai semua di entah mau mana pun soft touch. Udah memang mobilnya mobil premium Valdi ya. premium Terus ya. yang kerennya Valdi, ini kalau kita buka semua dia di saat nutup itu soft opening semua dia. ya. Opening semua ya. Nah, soft opening semuanya. Ini untuk cup holdernya ya, soft opening semuanya. Head unitnya bawaan Toyota, ini aja udah sangat keren ya. Dia juga punya Tiptoniknya ya di gigi ya. Terus dari segi rem parkir Semuanya semuanya itu udah Elektronik. ada tombol di tengahnya.
Kemudian dia juga punya pendingin dan penghangat kursi ya. Ya. Terus di tengah praktisi mobil ini banyak loh, di tengah juga ada. Nah, dia close opening, opennya juga soft ya. Terus di handrest dia juga punya console box. Nah, dia bisa dibuka dari kiri sama kanan. Ini juga sangat besar Valdi ke dalamnya. Besar sekali. Iya. Nah, dari sini juga bisa dibuka. Jadi dia bisa dari dua sisi. Iya, di sini udah menggunakan wireless Benar charging juga ya. AC-nya ini teman-teman, AC ini dia sudah triple zone, bukan lagi dual zone. Jadi antara kiri, kanan, dan belakang itu bisa mengatur suhunya masing-masing. Kemudian dari kursinya juga dia bisa diset dengan tiga orang. Nah, 3 orang. Jadi kalau kita punya 3 supir, kita bisa ngeset. Nah, begitu kali. Kalau dari speedometernya, dia cuman yang digital itu di tengah untuk ngasih informasinya itu di tengah. Cuman karena bahasa Jepang, ya begitu agak-agak bingung ya. masuk rumah sakit jiwa kita nanti kalau mengartikannya ya kan. Gitu. Nah, ini yang dikatakan di belakang tadi Valdi di sini. Jadi di saat ini nanti ke belakang dia menjadi kaca. Di saat kita kembalikan dia menjadi kamera. Nah, kalau permasalahan lampu otomatis, wiper otomatis kita nggak usah bahas lah. Ya, udah full Yang semua ada ya. memperpanjang durasi videonya aja. Sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan masuk ke bagian mesinnya. Nah, Toyota Velfire ini memiliki kode mesin 2ARFE dan memiliki cc sebesar 2500 cc dan mampu menyemburkan tenaga sebesar 180 horsepower dan torsinya sebesar 234 Nm teman-teman. Dan mobil ini memiliki 4 silinder inline dan menggunakan CVT. Nah, kali ini kita akan masuk bagian sesi berkendara teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting dari Velfire ya, Valdi ya. Bagian duduk di belakangnya. Nah, karena kalau Velfire ini dia memang mengutamakan duduk di belakangnya itu. Pir, yang benar Pir. Anjir. Jadi dia memang pemilik Velfire itu sangat harus itu di belakang. Kalau yang nyetir itu ya tuh kayak supir kami ini ya. Ya Pir ya, coba suaranya Pir. Nah, itu suara supir kami emang agak-agak manja sedikit tapi nggak apa-apa lah. Nah, nih di belakang ya, di kiri kanan ada tray ya. Ya, tray. Nah, dia di belakang ada tray. Privasi ya. Nambah privasi kita ya. Terus di sini juga ada horden lagi ya. Supaya memang bos itu di belakang nggak silau. Nah, kalau bos silau, supir nggak pecat. Betul juga. Nah, terus di atas ya flagnya Velfire yang biasa, dia memiliki panoramik ya. Terus kemudian dia memiliki TV di sini. Kemudian AC-nya di depan dual zone, di belakang dia triple zone. Nah, di sini dia juga punya lampu baca nih. Ya. Nah, di lampu baca ini bisa diatur. Nah, bisa diatur dia gimana redupnya sampai mati. Tuh. Nah, ini juga lampunya ya. Terus di sini dia ada tempat naruh baju ya. Ya, karena kan penting kali kan mobil gini. Betul. Kayak artis kayak kita ini kan nggak mungkin pakai baju satu baju sampai 10 hari gitu. Betul juga. Nah, terus di depannya juga ada pegangan nih. Nah, Ini buat apa nih pegangannya? Jadi gini, kalau supirnya ini sampai rumah dipecat, dia berarti bawa mobilnya nggak bagus tuh. Nah, berarti sebelum nyampe rumah, bos pegangan dulu di belakang. Pegangan dulu ya. Sampai Itu rumah kalau aja ya. Sampai rumah udah kena pecat dah, aman. Ya. Gitu. Bu supir kita ke kiri ya. Nah, terus ini di sebelah sini untuk merebahkannya udah elektrik semua nih. Nah, ini udah elektrik semua. Ya. Untuk maju mundurnya dia udah elektrik juga. Di belakang dia juga punya pemanas, tapi dia juga punya pendingin bersambung dengan yang punya di depan. Kemudian untuk membuat kita lebih nyaman, nah ini bisa dielektrikan juga. Wow. Nah, jadi kita bisa posisinya tidur nih Valdi. Nah. Tergantung juga ya, menyesuaikan aja ya kalau pengen santai. Aduh, udah Valdi syutingnya sendiri, aku mau tidur. Nah, itu kalau masalah airbag kita bukan nggak mau bahas ya. Cuman tapi mobil ini udah nggak perlu dibahas lah, masalah airbag itu nggak perlu nanti dibahas disebut lah. kebanyakan pula ya. Tapi walaupun kita lebih mendahulukan duduk di belakangnya, kita bakalan coba juga bagaimana Di depannya. pengendaranya Valdi ya.
Nah, kalau kita ingin lebih nyaman nih teman-teman, kursi bangku depannya bisa majuin nih. Karena kan kalau bos nanti pasti belakang nggak mau disempit-sempit. Betul, berarti majuinnya ada sini ya Pak Aldi ya. Ah. Nah, ini bisa kameramen kita jauhkan sampai ke Pluto sana nih. Kemudian ini juga ada lampunya nih Pak Aldi nih. Ya. Nah, dia ada lampu nih. Wih. Lampu ini bisa diganti-ganti. Ini coba kita tutup ya biar nampak. Nah, lampunya bisa ganti-ganti sesuai dengan mood kita nih. Nah, ini Nah, hari ini warna biru aja. Enggak, kalau mood kita lagi biru. Nah, kalau lagi merah, ungu bisa. Nah, ada beberapa warna nih. Kalau kita lagi dongkol sama supirnya kayak sekarang ini, Hah? nah, kita buat merah lampunya. Aduh. Nah, itu Oh, berarti, dia sampai rumah lampu enggak. merah. Berarti supir nih harus sering lihat kaca spion tengah. Nah, itu Gara-gara dia. dia harus menyesuaikan lampu ya. Benar, iya benar sekali. Terus belakang dia juga ada tempat penyimpanan ya. Mungkin ya kayak minum ya. Di Iya. tengah ini bisa handphone. Di sini dia juga punya cup holder lagi. Nah, dia punya cup holder. Kalau di belakang ya standar lah ya. Yang terpaksa diajak, ya terpaksa lah di belakang. Karena emang mobilnya memang paling enak itu dinaiki berempat sih, apalagi ini kan pilot seat ya. Iya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke impresi berkendara dari Toyota Valfire ini ya. Nah, ini kita mundur dulu. Sekarang, kalau dari segi suspensinya udah pasti mobil ini nyaman. Apalagi di saat tadi kita duduk di belakang ya, Pali ya. betul. Kita duduk di belakang itu memang terlalu nyaman. Karena emang Toyota itu mengejar mobil ini itu dari segi duduk di belakangnya. Karena Toyota memperuntukkan mobil ini untuk yang utama itu di belakang, tapi bukan berarti di depan itu nggak enak. Depan enak, mobilnya juga kencang, ya, tapi nggak sekencang Mini sama Lexus kemarin ya. Benar lah ya. Ya, tapi mobil ini kencang. Pokoknya mobilnya convert ya. Torsinya tadi berapa Valdi? 234. 134 ya. Memang tarikannya memang ada. Nah, tarikannya memang ada. Ya, cukup lah untuk mobil sebesar ini Ya ya. cukup sekali. Kalau permasalahan minyak, kalau mobil-mobil yang premium kita nggak usah bahas Kita lah. bahas ya. Karena orang yang beli gini pasti udah mampu ngisi. Iya, nggak mungkin. Dan mobil ini memang mobil-mobil wajib untuk kita udah sukses paling. Iyalah. Jadi bukan hanya mobil sport yang wajib kita miliki, tapi ini juga wajib karena ini mobil yang bisa dinikmati di belakang. Kalau Karena- kita punya mobil sport nggak mungkin. Karena rata-rata orang semua ya, Ha-ha. ada orang sukses itu pasti Iya. punya Velfire Atau Alphard ya. Nah, di garasi rumahnya. Bener. Karena memang mobil ini mobil-mobil melambangkan kesuksesan ya. Jadi kalau kalian udah sukses, kalian wajib nih punya Valfire ini. Nah, begitu dia Valdi. Ini memang dia dashboardnya tinggi ya. Bukan tinggi terus jauh ya. Menurun ya. Tapi kap mesinnya itu nggak terlalu panjang. Nah, dia nggak terlalu panjang. Jadi untuk dikendarai sih nggak sulit ya. Cuman dia agak mobilnya panjang ke belakang aja. Begitu Valdi. Nah, ini ya kalau dari depan kita nggak perlu bahas apa-apa ya. Depan bahas apa lah ya. Iya, Depan karena ini cukup nyaman juga ya. iya benar. Ini juga yang faceliftnya jadi udah banyak lah yang diimprove kembali sama Toyota ya. Gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman, jika kalian memang ingin memiliki MPV yang mewah, ya nggak usah diragukan ya. Kelas Valfire ini udah setara lah dengan MPV lainnya dari brand-brand Eropa ya. Betul sekali ya. Nah, jadi kalau kalian suka, jangan lupa kalian tekan like, subscribe, dan komen jika ada kami yang salah atau ada yang kami yang kurang menyampaikan sesuatu. Dan kalian juga bisa men-share video ini ke teman-teman kalian semua sebanyak mungkin. Atau sebelum kalian membeli Valfire, kalian wajib dulu menonton video Cuma Hobi ini. Begitu. Oke, sekian. Assalamualaikum.